Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika Itu Mudah. Oke, kali ini kita akan mengaplikasikan konsep gaya ke dalam perhitungan. Ya. Nah, nanti perhatikan cara kerja tiap soal ya, supaya kalian benar-benar mengerti dan paham serta mampu mengaplikasikannya ke dalam soal-soal yang diberikan oleh guru kalian masing-masing. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Latihan 1 hukum Newton. Nah, soal nomor 1, sifat benda yang melawan perubahan gerak disebut titik-titik. Nah, sifat benda yang melawan perubahan gerak disebut apa? Nah, yang pertama gesekan, inersia, kemudian gravitasi, kemudian berat ya. Nah, ini berarti hubungannya dengan kelembaman ya. Nah, ini disebut juga kalau misalkan saya terangkan nih, kalau di sini gaya yang berlawanan dengan gerak itu berarti gaya gesekan itu ya. Nah, itu kalau berdasarkan gaya. Tetapi untuk C, gravitasi itu berarti kalau misalkan gerakannya ke atas itu melawan gravitasi gitu ya. Nah, kalau gaya berat tidak ada hubungannya lah. Nah, berarti yang benar adalah option C gitu ya. Apa option B bukan option C nih? Yang benarnya inersia ya. Nah, nah, itu nomor 1. Kemudian berikutnya nomor 2, hukum gerak Newton dapat menjelaskan semua aspek tentang ya, ingat kehidupan, gerak benda, gerak penari, kehidupan tumbuhan. Nah, ingat D itu tidak ada hubungannya dengan hukum Newton. Nah, walaupun ada dikit-dikitnya. Tapi yang jelas di sini gaya ya, gaya atau force itu penyebab gerakan, penyebab gerakan. Nah, walaupun di sini kehidupan tumbuhan ya memang ada, tapi cuman kecil gitu ya. Oke. Berarti yang benar adalah gerak suatu benda. Jadi gaya itu penyebab gerakan. Ya. Oke. Nah, kalau bagaimana dengan kehidupan nih? Ya, ada. Nah, itu gaya iners ya. Gaya iners itu berarti gaya yang berasal dari diri sendiri. Ah, semangat nih untuk bekerja. Itu berarti kehidupan itu. Beda ya dengan ini. Oke, lanjut. Oke, nomor 3. Peristiwa berikut yang berhubungan dengan hukum 1 Newton. Nah, perhatikan nih. Ketika mobil digas, badan kita akan terdorong ke belakang. Ya. Atau ketika mobil direm, badan kita akan terdorong ke depan kan? Nah, B. Penerjun payung bergerak ke bawah. Itu pasti. Kenapa? Karena ada tarikan gravitasi bumi. Nah, C. Sebuah mobil direm sehingga menjadi berhenti. Ya, itu ada gaya. Gayanya disebut gaya gesekan. Ya. D. Berat astronot di bulan lebih kecil dibanding dengan beratnya di bumi. Ya, kenapa? Karena percepatan gravitasi bulan lebih kecil dibanding percepatan gravitasi bumi. Itu untuk keterangan nomor D ya. Nah, sekarang yang benar apa? Yang berhubungan dengan hukum 1 Newton yaitu nomor A. Kenapa? Itu kelembaman ya. Bukan kelembaban, kelembaman, lembam. Asal bersifat iners ya. Nah, jadi ketika mobil digas, maka kita akan terdorong ke belakang. Ketika mobil direm, kita akan terdorong ke depan. Ketika mobil belok kiri, maka kita akan terbanting ke arah kanan. Nah, itu berarti benda kalau dalam keadaan diam akan diam terus, benda yang sedang bergerak akan bergerak terus. Nah, itu sifat dari kelembaman. Nah, itu berarti option yang benar adalah A ya. Saya terangkan dikit-dikit kalau yang menyangkut optionnya ya. Oke, lanjut. Oke, nomor 4 ini terlalu renggang, nggak apa-apa lah. Yang penting bisa terbaca. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik ya. Ini seharusnya ada gambarnya nih. Ada gambarnya. Coba di itu. Kalau ada gambarnya. Oh, tidak ada ya. Nah, ini aja. Jadi nomor 4 saya lewat ya. Saya lewat. Nah, nomor 5. Gaya gesek antara dua buah benda bergerak disebut gaya gesek titik-titik. Nah, perhatikan. Ada gaya gesekan dua jenis. Gesekan statik, gesekan dinamis ya, atau statik dinamik ya. Ya, itu ya. Nah, gaya gesekan antara dua buah benda sebelumnya kedua bergerak disebut keduanya bergerak.
keduanya bergerak. Itu gayanya berarti gaya gesekan kinetik. Dua-duanya bergerak atau salah satu bergerak. Contoh, ban mobil dengan aspal. Ban mobil berarti berputar sambil bergerak lurus ya. Itu berarti aspalnya kan diam. Itu berarti gaya gesekannya kinetik ya. Selalu berlawanan dengan gerakan mobil. Nah, makanya ban mobil itu kemungkinan suatu saat akan menipis. Oke. Akan gundul. Nanti suatu waktu harus diganti. Karena gaya gesekannya perlu walaupun merugikan ya. Nah, kalau tidak ada gaya gesekan, itu berarti mobil tidak akan maju ya. Sama seperti bergerak di lumpur gitu ya. Tuh. Misalkan kalau ada pertanyaan, gaya gesekan berfungsi nggak? Berfungsi ya. Nah, kalau tidak ada gaya gesekan, kita tidak akan bisa bergerak maju ya. Gitu. Nah, langsung ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini. Contoh benda yang mengalami perlambatan. Nah, seperti ini nih, air terjun. Nah, makin ke bawah itu makin cepat. Itu berarti dipercepat ya. Buku yang terjatuh dari meja, itu makin ke bawah makin cepat. Nah, sepeda yang berjalan tiba-tiba direm. Nah, berarti kalau yang namanya direm, kecepatan akhirnya kemungkinan akan nol. Ya, mobil mogok didorong. Nah, berarti dalam keadaan diam. Jadi saya terangkan begini. Ya supaya mengertinya. Nah, air terjun nomor A nih. Nah, ini makin ke bawah nih, makin ke bawah kecepatan makin tinggi. Itu berarti dipercepat ya. Walaupun percepatannya konstan, dipercepat. Nah, kemudian buku jatuh dari meja nih, kayak buku misalkan jatuh dari meja. Itu berarti kecepatannya makin besar, percepatannya konstan, tapi kecepatan makin besar. Nah, kemudian begini, ini gambar aja sepeda ban depan. Ketika dia bergerak, berputar dan gerak translasi, suatu saat di rem, maka kecepatannya itu sama dengan nol. Maka itu diperlambat atau perlambatan. Mobil didorong. Mobil misalkan, ini gambar mobil aja kayak gini. Ya, didorong misalkan ya. Nanti dari keadaan nol atau keadaan pinonya nol, nanti suatu saat akan menjadi pitanya tidak sama dengan nol lagi, maju ya gitu. Nah, ini berarti mobil yang didorong berarti makin cepat, ya. Nah, ini berarti makin cepat. Ini berarti makin lambat. Berarti nanti option yang benar adalah option C, begitu ya. Nah, oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Ya. Selai burung-burung jatuh bebas dari ketinggian tertentu. Jika gaya gesekan udara yang menahan burung tersebut adalah 4 kali 10 pangkat minus 3 Newton, maka percepatan jatuhnya bulu burung adalah titik-titik ya. Percepatan. Nah, ingat ya, di sini kalau diketahui massa, kalian boleh mengerjakan begini. Ini bulu burung kelas aja begini aja lah. Tidak usah bagus-bagus ini. Ya. Ini. Nah, jatuh. Nah, ini kan ada massa, maka dia punya berat mg ya. Nah, kemudian nanti ada gaya gesekan ke atas. Nah, F, gaya gesekan. Nah, itu besarnya ini. Nah, kita ketahui saja F gesekan 4 kali 10 pangkat minus 3 Newton ya. Nah, kemudian gaya beratnya W itu berarti M kali G. Nah, di mana M-nya? Nah, saya ganti dulu M itu dalam keadaan gram, 0,5 kali gram ya. Berarti 0,5 kali 10 pangkat minus 3 kan kilogram ya. Nah, sekarang kalau dimasukkan ke sini, ini kilogram ya. Ini berarti 0,5 kali 10 pangkat minus 3 ya. 0,5 kali 10 pangkat minus 3. Ngerti nggak? Nah, kalikan 10. Ambil G-nya 10, jangan pusing-pusing. Nah, ini berarti 5 kali 10 pangkat minus 3 Newton kan? Ngerti nggak? Ini 0,5 kali 10. Ya, berarti 5. Nah, sekarang gunakan rumus yang mana? Rumus yang ini. Sigma F sama dengan M kali A. Kenapa pakai sigma? Nah, karena di sini gayanya lebih dari 1. Maka W dikurangi F gesekan sama dengan M kali A. Nah, itu ya. Ini agak susah ya, karena hukum Newton memang susah. Ini berarti 5 kali 10 pangkat minus 3 dikurangi 4 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 0,5. Ada 0,5 berarti ini 5 kali 10 pangkat minus 4 kan? Ya, kilogram. Ya, tuh. Kilogram.
Nah, ini berarti 5 kali 10 pangkat minus 4 ya, kali A. Nah, di sini ada 10 pangkat min 3, ini 10 pangkat min 3, ini 10 pangkat min 4. Berarti 5 dikurangi 4 sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 1 ya, A. Berarti A sama dengan, nah ini kan 1 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 1. Oke. Nah, bawa ke sini. Ini naikkan nih, ini naikkan ke atas, berarti ini A sama dengan 10 pangkat 1 dibagi 5. Nah, 10 pangkat 1 kan 10 dibagi 5. Berarti percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Gitu ya? Nah, gitu ya. Ini agak susah nih, awas. Susah. Itu soal nomor 7. Oke. Awas susah ya. Jadi, nanti hukum Newton itu emang berat ya. Emang berat. Sebab hukum Newton itu merambah kemana-mana. Bisa ke gerak pelingkar, bisa ke gerak lurus. Oke. Itu hanya peringatan untuk kalian supaya kalian itu benar-benar belajar secara maksimal. Ya, jangan berleha-leha. Oke, soal nomor 8. Jika sebuah bus direm secara mendadak, penumpang yang duduk di dalamnya akan terhempas ke depan. Peristiwa ini adalah contoh dari, nah itu ya tadi telah dibahas di soal yang telah lalu ya, di depan tadi, di belakang ini udah. Nah, berarti peristiwanya apa? Ini berhubungan dengan apa? Dengan kelembaman. Nah, maka berlaku hukum 1 Newton ya. Gitu. Kalau ini kan rumusnya F sama dengan M kali A. Nah, ini berarti aksi reaksi ya. Ini aksi reaksi. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi gitu ya. Nah, ini gaya gesekan. F sama dengan mu kali N gitu ya. Gitu. Nah, berarti nomor 8 option A yang benar ya. Jumlah gaya sama dengan 0 gitu ya. Oke, lanjut. Soal 9. Pada benda yang mengalami gerak jatuh bebas. Nah, perhatikan ya. Pada benda yang mengalami gerak jatuh bebas, yang pertama nih, yang pertama, resultan gaya sama dengan 0. Nah, B, resultan gaya-gaya lebih kecil dari 0. C, tidak ada gaya yang bekerja pada benda. D, resultan gaya-gaya tidak sama dengan 0. Nah, perhatikan nih. Saya jelaskan satu persatu. Nah, option A gini. Ketika benda mengalami gerak jatuh bebas, nah maka di sini ada gaya berat dan ada gaya ke atas. Dari mana? Dari gaya gesekan udara ya. Dari gaya gesekan udara. Nah, tetapi gaya gesekan udara itu lebih kecil dibanding dengan gaya berat, maka dia akan meluncur dengan percepatan A atau turun dengan percepatan A ya. Ya, seperti itu. Nah, berarti mana yang benar? Nah, di sini bukan resultan gaya sepengen 0 ya, tetapi resultan gayanya tidak lebih dari 0. Maka sigma F sama dengan itu harus sama dengan M kali A. Ini artinya apa? Sigma F itu harus lebih dari massa kali A atau lebih dari 0 ya, lebih dari 0. Maka jawaban yang benar apa? Nah, D, resultan gaya tidak sama dengan 0. Nah, artinya tidak 0 gitu. Tidak 0, harus lebih dari 0. Ya. Tidak ada gaya yang bekerja pada mana. Kalau tidak ada gaya itu tidak mungkin ya. Sebab di sini ada gaya berat ya. Nah, ini berarti salah. Kemudian resultan gaya ya lebih dari resultan gaya-gaya lebih kecil dari 0. Nah, ini justru begini. Kalau jumlah gaya kecil dari 0, berarti gimana? Nanti ini naik ya, naik. Kenapa? Karena ini lebih besar dibanding gaya berat. Ngapung ya. Nah, berikutnya resultan gaya-gaya 0. Nah, sigma F sama dengan 0. Nah, artinya apa? Ketika benda resultan gayanya 0, ya, sedangkan dia jatuh bebas, maka dia akan melayang di udara. Tidak akan jatuh dan tidak akan ke atas. Ya. Paling bergerak ke lurus ke depan, kiri, kanan. Itu ya. Oke, jadi option yang benar mana? Option D gitu ya. Oke, lanjut. Soal 10. Jika resultan gaya sama dengan 0, maka benda akan, ingat nih, kelembaman, diam, atau bergerak lurus, ya. Diam atau bergerak lurus beraturan. Ya. B, diam atau bergerak lurus dipercepat beraturan. C, mengikuti sifat alami benda, yaitu benda selalu bergerak dan kecepatan konstan. D, benda cenderung mempertahankan keadaannya yang diam atau bergerak. Nah, yang benar mana? Perhatikan. Ini kelembaman ya. Jika resultan gaya sama dengan 0, maka benda kemungkinan diam atau bergerak lurus beraturan. Ya. Nah, ini yang paling dekat adalah ini dengan ini. Perhatikan. Benda cenderung mempertahankan keadaannya
diam atau bergerak. Nah, ini akibat dari hukum Newton 1 ya. Ini hukum Newton 1 ya. Hukum 1 Newton gitu ya. Nah, yang benar yang mana? Yang benar adalah A gitu. Tuh ya. Kenapa D tidak benar? Nah, karena di sini cenderungnya begini. Tar dulu. Kalau saya salah. Benda cenderung mempertahankan keadaannya yang diam atau yang bergerak. Jika resultan gaya sama dengan 0, maka benda akan. Nah, itu teori yang pertama itu diam atau bergerak lurus beraturan, ya. Gitu. Jadi option yang benar adalah A, walaupun D hampir benar gitu ya. Oke, lanjut. Nah, soal 11. Sifat inersia benda dapat diartikan begini. Benda selalu berubah keadaannya. B, benda cenderung akan bergerak. C, jika benda jatuh, arahnya selalu menuju pusat bumi. Pasti itu ya. D, benda cenderung mempertahankan keadaannya diam atau bergerak. Jadi yang benar, walaupun kalimatnya panjang, oh ini kalimatnya panjang pasti benar. Tidak ya. Tapi gini, di inersia itu dia akan cenderung mempertahankan diri. Diam atau bergerak. Kalau diam, diam terus. Kalau bergerak, bergerak terus. Gitu ya. Jadi option yang benar adalah option D gitu ya. Ya, lanjut. Soal 12 ya. Awas nih hati-hati. Semua benda bermassa 10 kg diam di atas meja atau di atas tanah ya. Benda tersebut mengalami percepatan gravitasi seberat 9,8. Gaya berat benda adalah titik-titik. Nah, ingat nih. Ingat. Saya gambarkan ya supaya agak jelas lah. Ini bendanya boleh bulat, boleh persegi atau boleh berupa balok kayak gini nih. Nah, ini gaya berat nih. M kali G. W atau W. Nah, akibat adanya gaya berat ada gaya normal ke atas ya. Normal force ya. Berarti nanti di sini gaya berat itu sama dengan gaya normal ya. W. Berapa besarnya? Baik, berapa besarnya? N sama dengan W sama dengan M kali G. Ya udah kalikan saja. Tinggal 10 kalikan 9,8. Berapa? 98 Newton. Newton ya. Nah, berarti gaya beratnya adalah tinggal M kali G. Gampang ini soal ya. Oke. Option C yang benar ya. Option D, sorry. Option D yang benar. Wah, ini kacau saya juga. Nah. Nomor 13. Gaya sebesar 2,5 Newton bekerja pada benda bermassa 0,5 kg. Benda tersebut akan memperoleh percepatan berapa? Nah, perhatikan nih. Oke, perhatikan soal ini. Saya gambarkan ya. Walaupun gambarnya jelek, ya mudah-mudahan bisa membuat Anda terinspirasi ya, gitu ya. Ini ditarik dengan gaya F. Nah, dan pasti dia bergerak ke arah sini dengan kelajuan V dan percepatan A dengan jarak yang ditempuh S. Nah, di sini pertanyaannya tidak banyak-banyak, yaitu percepatan. Berapa akselerasinya? Maka gunakan F sama dengan M kali A. Kenapa tidak sigma? Karena gayanya di sini cuma satu. Nah, boleh tidak pakai ini? Boleh. Ya. Gitu. Sigma F sama dengan M kali A atau F sama dengan M kali A. Di sini gayanya 2,5. Kemudian masanya di situ ada 0,5 ya. Nah, ini. Nah, ini percepatan. Berarti nanti A itu sama dengan 2,5 dibagi dengan 0,5. Berapa? A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Jadi akselerasi dari pengaruh gaya 2,5 Newton itu 5 meter per detik kuadrat. Itu ya. Itu soal yang ditampilkan 13. Nanti yang soal nomor 4 itu dianggap dianulir. Yang tadi salah ya. Tidak ada gambar. Oke. Soal yang ditampilkan mudah-mudahan memberikan pengetahuan yang lebih untuk kalian yang mau belajar. Semangat dan semangat. Oke. Next video latihan 2 hukum Newton. Nah, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa ya, saya ingatkan like, comment, share ya, subscribe supaya kalian ikut dapat mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, mereka juga ikut mempelajari hukum-hukum Newton dan aplikasinya.